ketika kita mau usaha bengkel, kita harus siap di depan bahwa ya kita memang buka bengkel, memulai usaha bengkel, mengkader mekanik, punya mekanik, kemudian bekerja, tapi kita nggak boleh takut kehilangan mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM Channel. Saya mau melanjutkan video yang lalu bahwa kenapa investor besar itu jarang yang tertarik di bisnis bengkel. Nah, ini mungkin saya hanya ingin memberitahu beberapa ya bahwa bisnis bengkel itu sebenarnya menarik. Kalau kita nggak ngomong profit saja, memang nggak menarik. Tapi kalau ngomong setelah di balik bengkel itu ada cerita apa aja lah, sisi sosialnya seperti apa, mungkin itu yang lebih menarik. Pertama, kalau kita ngomong profit, ya jelas bengkel itu nggak bisa profit besar karena yang jualan jasa, yang dijual jasa. Kemudian spare part, cuman titik beratnya kan di jasa. Nah, ketika jasa itu kan kita modalnya tenaga, jadi nggak mungkin profitnya bisa besar. Tapi karena kita itu jualan jasa, maka disitulah ada seni atau daya tarik tersendiri ketika kita melayani, menjual jasa, melayani konsumen. Itu kita ngerasa senang aja setiap hari interaksi dengan konsumen, ketemu konsumen yang berbeda, ada yang marah-marah, ada yang datang dengan istilahnya keluhannya, kemudian pulang dengan tersenyum, ada yang puas, kemudian ada yang seneng ngajak temannya datang lagi, bahkan ada yang marah. Itu menurut saya ya di situ seninya ketika kita ngomong bengkel. Nah, kenapa sih investor biar tertarik seperti apa sih? Mungkin saya kasih gambaran. Di bengkel itu kalau kita ngomong bisnis bengkel, artinya kita sudah tidak disadari bahwa kita itu sebenarnya menciptakan kader-kader muda atau entrepreneur muda, calon pengusaha kecil yang nanti akan istilahnya mandiri, membentuk usaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Contohnya kayak gini, ketika teman-teman bekerja di kantor atau mungkin di mall atau mungkin di perusahaan besar, ketika karyawannya keluar, maka dia akan keberatan untuk mungkin buka kantor, buka mall atau buka pabrik dan yang lain. Itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan karyawan akan kesulitan untuk ketika keluar bekerja itu membuka usaha itu. Beda dengan bengkel. Ketika bengkel itu mekanik, kemudian setelah jadi mekanik dia ngerjakan tekniknya bisa, administrasi bisa, melayani konsumen bisa, kemudian administrasi bengkel bisa, maka dia akan siap untuk buka usaha sendiri di bengkel. Artinya alumni bengkel itu lebih mudah untuk istilahnya bekerja atau memulai usaha di bengkel itu. Beda dengan usaha yang lain. Nah, disitulah kenapa seandainya ada investor besar yang tertarik di bengkel, maka dia akan berjiwa sosialnya akan lebih tinggi, karena mungkin dengan banyaknya investor yang tertarik di bengkel itu, maka lebih cepat lagi menciptakan kader-kader muda, menciptakan teman-teman yang ingin usaha bengkel itu lebih banyak. Karena begitu lulus jadi mekanik, dia bisa buka usaha sendiri, lulus jadi mekanik bisa buka usaha sendiri. Nah, cuman biasanya teman-teman itu kan takut ketika bisnis bengkel itu bengkelnya rame, terus kemudian ditinggal mekaniknya keluar. Nah, itu yang pemahaman yang keliru. Menurut saya ketika kita mau usaha bengkel, kita harus siap di depan bahwa ya kita memang buka bengkel, memulai usaha bengkel, mengkader mekanik, punya mekanik, kemudian bekerja, tapi kita nggak boleh takut kehilangan mekanik atau takut ditinggal keluar mekanik. Justru kita harus memfasilitasi supaya mekanik nanti kalau sudah bisa, sudah mampu, dia harus keluar buka sendiri. Nah, kalau ikut kita terus, maka dia nggak akan bisa berkembang. Nah, satu sisi ya kita harus mengkader. Jadi ketika contoh mekaniknya 4, ya kita siapin satu lagi kader muda supaya nanti dia bisa meneruskan yang seniornya tadi yang buka sendiri, ini sudah ada kader lagi. Jadi membimbing terus ya. Artinya apa? Di situ ada sisi positifnya adalah mendidik atau mengkader itu. Jadi kita nggak boleh putus dalam mengkader mekanik. Artinya mekanik kita 4, ya kita harus mengkader terus. Jadi ketika ada yang keluar, kita sudah nyiapkan lagi, ada keluar, kita nyiapkan lagi. Memang siklusnya seperti itu.
Tidak bisa mekanik itu bertahan selamanya di kita, tidak bisa. Justru kita harus mendorong mereka supaya jadi pengusaha kecil, usaha sendiri, buka bengkel sendiri, nggak melulu ikut kita terus. Nah disitulah nilai sosialnya kita itu ya, ibaratnya kalau ngomong berbagi ya disitulah berbagi pengalaman supaya mereka punya usaha, mendorong mereka untuk buka usaha. Di situ nanti dia akan buka bengkel sendiri, nyari orang lagi, nyari mekanik, jadi terus dan menerus akan menambah banyaknya lapangan pekerjaan, banyaknya pengusaha-pengusaha kecil yang akan muncul. Nah disitulah investor punya nilai jasa besar, istilahnya mengembangkan dunia bengkel itu. Ya, jangan takut tersaing, atau mungkin jangan takut istilahnya buka sendiri saya rugi, tidak seperti itu. Contohnya ketika teman-teman sudah siap, terus kemudian mekaniknya sudah siap buka sendiri, tapi secara finansial dia belum bisa, atau mungkin modal belum ada, ya kita kan bisa memfasilitasi. Yo gimana kalau tak buka no bengkel, terus kita mungkin bagi hasil, kamu yang ngelola, saya yang investornya, terus nanti dikelola hasilnya kita bagi, gimana. Nah bayangkan kalau kita itu bisa istilahnya merangkul semua mekanik, terus mekanik itu bisa diajak bekerja sama seperti itu, berarti kan mereka juga punya usaha sendiri, meskipun tanda petik ya, itu pasti patungan. Nah kedepannya dia akan memulai usaha sendiri terus seperti itu. Nah harapan saya investor-investor besar ada yang minat, ada yang tertarik di bisnis bengkel, nanti mengembangkan sama-sama supaya kita istilahnya merangkul mekanik dan mereka punya usaha sendiri, tapi kita masih terlibat di situ juga, masih bisa. Artinya apa ya, disitulah nilai sosialnya mungkin beramal kita, atau mungkin ya kalau istilahnya berbagi ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, terus memberi kesempatan orang lain untuk bekerja, terus kemudian memberi kesempatan orang lain untuk memulai usaha sendiri. Nah mungkin itu gambarannya. Mudah-mudahan investor ada yang tertarik di bisnis bengkel dan mengajak teman-teman mekanik itu punya usaha sendiri. Ini gak usah panjang-panjang. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.